Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan paper yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia, Analisis Regresi Data Panel. Next. Sebelum memulainya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5 yang terdiri dari Saya Mutiasi Nurhartanti. Saya Nina Meliana. Saya Alifi Rahmadanti. Saya Aprilia Putri Raurenza. dan yang terakhir saya sendiri Nurul Halimah. Next. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama, rumusan masalah, kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, model data variabel, keempat, metode penelitian, yang kelima, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Next. Saham perusahaan LQ45 merupakan saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Pada 5 tahun terakhir, return saham perusahaan LQ45 mengalami fluktuasi. Nah, analisis mengenai apa yang mempengaruhi return saham perusahaan LQ45 menjadi sangat penting. Oleh karenanya, di sini penulis merumuskan 4 pokok rumusan permasalahan. Yang pertama, apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 hingga 2015? Selanjutnya yang kedua, apakah return on equity berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 hingga 2015? Yang ketiga, apakah debit to equity rasio berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 hingga 2015? Yang keempat, apakah total aset turnover berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 hingga 2015? Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh current ratio, return on equity, debit to equity ratio, total asset turnover terhadap return saham pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai 2015 dengan menggunakan analisis regresi data panel. Next. Metode penelitian. Jadi teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan program Fuse. Nah, data yang digunakan sendiri adalah data kuantitatif dan data kualitatif dari sumber sekunder. Populasinya sendiri itu perusahaan yang terdaftar ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 hingga 2015. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan cara pulsosif sampling method. Dari metode tersebut diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel penelitian. Next. Model regresi data panel sendiri itu Y sama dengan A. A di sini yaitu koefisien konstanta ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah error atau residual. Next. Keterangan variabel X1 itu variabel current ratio. Jadi semakin baik presentase current ratio, itu mencerminkan semakin liquid perusahaan tersebut, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya
semakin tinggi. Selanjutnya itu X2. X2 ini variabel return on equity atau singkatannya itu ROE, yaitu tingkat return on equity yang tinggi dapat memberikan informasi bagi investor bahwa tingkat pengambilan modal yang akan mereka peroleh adalah tinggi. Next. X3. X3 ini variabel debit to equity ratio atau yang disingkat DER. Jadi semakin tinggi debit to equity ratio, maka semakin besar jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan mereka. Jadi semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin menambah beban pembayaran bunga atas hutang yang dimiliki. X4 di sini itu variabel total aset turnover atau disingkat menjadi TAT. Jadi semakin besar total aset turnover, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan tersebut untuk menghasilkan penjualan, sehingga semakin tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset, maka laba yang diperoleh akan meningkat. Next. Hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk hasil pengujian hipotesis, dari dua tabel di atas, yaitu hasil regresi dengan model common effect dan model fixed effect, dasar penolakan terhadap hipotesis menurut Widarjono, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, dan tentunya model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect model. Namun, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, dan model yang tepat untuk digunakan adalah common effect model. Untuk selanjutnya, hasil dari F hitung adalah 3,576, yang dimana hasil ini didapatkan dari rumus F hitung, yakni Fn-1, Nt, N, K, sama dengan SSE1 dikurangin SSE2 dibagi N-1. Lalu SSE2 bagi NT min N min K. Dan penjelasan, SSE1 adalah sum square error dari model common effect, SSE2 adalah sum square error dari model fixed effect, N adalah jumlah residual atau cross section, lalu T adalah jumlah series waktu atau time series, lalu K adalah jumlah variabel independen. Hasil dari F hitung yakni 3,576, lalu untuk F tabel yakni 1,81, yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka model yang tepat untuk digunakan adalah model fixed effect. Yang selanjutnya yaitu uji Hausman. Di sini uji Hausman digunakan untuk pemilihan model fixed effect atau random effect yang tepat untuk regresi data planet. Pada uji ini ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu H0 adalah random effect model dan H1-nya yang adalah fixed effect model. Pada uji ini, jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Berarti yang digunakan yaitu fixed effect model. Begitu juga sebaliknya, jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis, maka H1, H0 tidak ditolak. Artinya, berarti menolak H1. Berarti yang digunakan adalah random effect model. Dapat dilihat dari hasil uji ini bahwa hasil perhitungan statistik Hausman-nya adalah 11,1542888. Sedangkan nilai kritisnya yaitu chi-square dengan df sebesar 4, alfa sama dengan 0,05 adalah 9,488, yang berarti nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang mana
yang digunakan model yang tepat yaitu model fixed effect. Selanjutnya yaitu hasil pengujian asumsi klasik. Ini merupakan uji asumsi sebelum outlier dihilangkan. Uji asumsi klasik yang pertama ini uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan dengan melihat koefisien Jerquy-Vera dan probabilitasnya. Dapat dilihat bahwa nilai Jerquy-Vera probabilitas yaitu sebesar 0,048174. Ini lebih rendah dari nilai alfa yaitu 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai data yang terdistribusi tidak normal. Pada histogram juga terlihat bahwa terdapat satu outlier yang menyebabkan data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, outlier tersebut dihilangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua yaitu sesudah outlier dihilangkan. Di sini kita lihat bahwa nilai probability-nya yaitu sebesar 0,415916, yang mana nilai ini lebih tinggi dari alfa yaitu 5% atau 0,05, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai data yang terdistribusi dengan normal. Next. Kemudian selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Yang biasa kita ketahui, syarat pada uji multikolonialitas ini, jika koefisien korelasinya di bawah 10, maka akan terbebas dari multikolnya. Tetapi pada penelitian ini berbeda. Jadi jika kisaran angkanya di bawah 0,85 sampai min 0,85, maka dia terbebas dari multikolonialitasnya. Dapat dilihat di sini bahwa seluruh angkanya berada di antara atau di kisaran 0,85 sampai min 0,85. Berarti artinya variabel-variabel ini terbebas dari masalah multikolonialitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu aja uji heteroskedastisitas, yaitu di mana muncul apabila residual tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Dapat dilihat bahwa dari penelitian ini nilai CR sebesar yaitu 0,7207 dengan probabilitas ROE sebesar 0,1344 dan sedangkan probabilitas DRE sebesar 0,6300 dan probabilitas TAT sebesar 0,5699. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas karena dari semuanya lebih dari 5% atau setara dengan 0,05. Oke, selanjutnya next. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi. Dalam penelitian ini, dalam uji autokorelasinya menggunakan metode Durbin-Weston, yaitu dari model terbaik dalam regresi yang terbentuk, yaitu model Fisher effect. Dapat dilihat bahwa nilai DW atau Durbin-Weston dari persamaan regresi yang terbentuk adalah sebesar 2,3374. Nilai tabel Durbin-Weston dengan N atau banyaknya observasi yang diteliti yaitu sebesar 84 dan K atau koefisien yang diteliti yaitu 4, maka diperoleh nilai DL
yaitu sebesar 1,411 dan nilai DU sebesar 1,603. Nilai DL dan DU ini kita dapatkan dari tabel DU dan DL yang kita cari dari nilai N dan K tadi. Baik, selanjutnya akan diperoleh persamaan yaitu 1,6003 lebih besar dari nilai DW, Double Weston, yaitu 2,3374 dan lebih besar dari 2,397 yang merupakan daerah bebas autokorelasi atau model regresi yang dibuat tidak mengandung gejala autokorelasi sehingga layak dipakai untuk memprediksi. Nah, selanjutnya dilihat dari koefisien yang digunakan, diperoleh bahwa variabel CR sebesar 0,088 dengan T sebesar minus 1,589 dan signifikansi 0,115, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan pengaruh CR terhadap RS negatif dan tidak signifikan. Dan sedangkan untuk variabel ROE sebesar 1,905 dengan T sebesar 3,828 dan signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ROE terhadap RS adalah positif dan signifikan. Dan variabel selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel DRE sebesar minus 15,577 dengan T sebesar minus 0,731 dan signifikansi sebesar 0,468 yang artinya lebih besar dari alfa atau taraf nyata yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh DRE terhadap RS adalah negatif dan tidak signifikan. Dan terakhir yaitu variabel TAT sebesar minus 0,048 dengan T sebesar minus 0,059 dan signifikansi sebesar 0,952 yang artinya lebih besar dari alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh TAT terhadap RS adalah negatif dan tidak signifikan. Dan berikutnya yaitu ada uji F yang dapat dicermati pada uji F ini nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel CR, ROE, DER, dan TAT berpengaruh secara signifikan terhadap variabel return saham. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase CR, ROE, DER, dan TAT terhadap RS. Dan yang terakhir yaitu ada nilai R square, di mana p-value-nya yaitu sebesar 0,5060, artinya secara bersama-sama keempat variabel tersebut yaitu variabel CR, ROE, DER, dan TAT mempunyai kontribusi menjelaskan RS sebesar 50,6%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 40,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian kali ini. Baik, next. Selanjutnya Dari ada hasil analisis
Maaf. Baik, selanjutnya ada persamaan regresi linear berganda, yaitu diperoleh dari persamaan dari model tadi, yaitu dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan minus 12,584 dikurangi 0,088 X1 ditambah 1,905 X2 dan dikurangi 15,577 X4 dan dikurangi 0,048 X4. Persamaan ini diperoleh dari koefisien dari penelitian sebelumnya. Penelitian tadi. Baik, next. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Nah, dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Sementara variabel lainnya memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.